Soal dan pembahasan bab 1. Pertumbuhan dan perkembangan. Ilmu pengetahuan alam. Kelas 9 Sekolah Menengah Pertama, SMP. 1. Proses pertambahan ukuran yang tidak dapat kembali ke asal, irreversible, yang meliputi pertambahan volume dan pertambahan massa disebut A. Pertumbuhan, B. Perkembangan, C. Perkecambahan, D. Pubertas. Pembahasan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang tidak dapat kembali ke asal, irreversible, yang meliputi pertambahan volume dan pertambahan massa. Perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Perkecambahan adalah munculnya tanaman kecil dalam biji. Pubertas adalah usia remaja di mana terjadi pertumbuhan fisik sekunder yang menandakan organ reproduksi sudah berfungsi. Jawab A. 2. Hormon tumbuhan yang berfungsi memacu perpanjangan sel, merangsang pembentukan bunga, buah, dan mengaktifkan kambium untuk membentuk sel-sel baru adalah A. Sitokinin, B. Giberelin, C. Auksin, D. Etilen. Pembahasan. Hormon auksin berfungsi untuk memacu perpanjangan sel, merangsang pembentukan bunga, buah, dan mengaktifkan kambium untuk membentuk sel-sel baru. Sitokinin berfungsi memacu pembelahan sel serta mempercepat pembentukan akar dan tunas. Giberelin berfungsi merangsang pembelahan dan pembesaran sel serta merangsang perkecambahan biji. Pada tumbuhan tertentu, giberelin dapat menyebabkan munculnya bunga lebih cepat. Etilen berperan untuk menghambat pemanjangan batang, mempercepat penuaan buah, dan menyebabkan penuaan daun. Jawab C. 3. Fungsi hormon tiroksin pada pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah A. Memengaruhi kecepatan pertumbuhan seseorang, B. Memengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan metabolisme karbohidrat dalam tubuh, C. Mengatur perkembangan organ reproduksi pada pria, D. Mengatur perkembangan organ reproduksi pada perempuan. Pembahasan. Hormon tiroksin dihasilkan oleh kelenjar gondok tiroid. Hormon ini mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan metabolisme karbohidrat dalam tubuh. Hormon pertumbuhan, growth hormone, GH, memengaruhi kecepatan pertumbuhan seseorang. Hormon testosteron berfungsi mengatur perkembangan organ reproduksi dan munculnya tanda-tanda organ reproduksi sekunder pada pria. Hormon estrogen progesteron mengatur perkembangan organ reproduksi dan munculnya tanda-tanda organ reproduksi sekunder pada wanita. Jawab B. 4. Urutan perkembangan hewan pada masa embrionik adalah A. Zigot, morula, gastrula, blastula, B. Zigot, blastula, morula, gastrula, C. Zigot, morula, blastula, gastrula, D. Zigot, blastula, gastrula, morula. Pembahasan. Fase embrionik adalah pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari zigot sampai terbentuknya embrio sebelum lahir atau menetas. Tahap-tahapnya yaitu zigot, morulasi, blastulasi, gastrulasi, organogenesis, masa prenatal. Jawab C. 5 ciri-ciri laki-laki yang mengalami masa pubertas adalah A. Mengalami menstruasi, B. Daya pikir melemah, C. Suara menjadi halus, D. Suaranya menjadi besar. Pembahasan. Pada remaja laki-laki, pubertas ditandai dengan ciri-ciri sekunder sebagai berikut. Mulai tumbuh jakun, perubahan suara menjadi lebih besar dan berat, tumbuh kumis atau jenggot, tumbuh rambut di dada, kaki, ketiak, dan sekitar organ reproduksi. Mulai tampak otot-otot yang berkembang lebih besar dan menonjol. Bahu melebar melebihi bagian pinggul.
Perubahan jaringan kulit menjadi lebih kasar dan pori-pori tampak membesar. Kadang-kadang diikuti dengan munculnya jerawat di daerah muka. Jawab D. Suaranya menjadi besar. 6. Apabila seseorang telah berpikir kritis dan menetapkan pendirian dalam mengambil keputusan. Dia berada dalam tahap perkembangan. A. Dewasa. B. Manula. C. Balita. D. Remaja. Pembahasan ciri-ciri tahap perkembangan pada orang dewasa yaitu sebagai berikut. Daya pikir cepat. Bersikap kritis. Sudah memiliki pendirian yang tetap. Sudah menetapkan lingkungan yang dianggap cocok. Organ reproduksi sudah matang dan sempurna. Hormon pertumbuhan sudah tidak dihasilkan lagi. Jawab A. Dewasa. 7. Berikut ciri-ciri tahap perkembangan pada manula adalah A. Perubahan suara. B. Tumbuhnya rambut di dada. C. Pertambahan berat badan. D. Rambut menjadi putih. Pembahasan ciri-ciri tahap perkembangan pada manula antara lain daya pikir lambat, terkadang mudah tersinggung, pendirian dan pemikirannya sudah tetap, terkadang bersifat kekanak-kanakan, rambut putih, kulit keriput, gigi mulai tanggal dan menjadi ompong, mata mulai rabun, serta pada wanita mengalami masa menopause. Jawab D. 8. Pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari zigot sampai terbentuknya embrio sebelum lahir atau menetas disebut A. Fase pasca embrionik. B. Morula. C. Fase embrionik. D. Blastula. Pembahasan fase embrionik adalah pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari zigot sampai terbentuknya embrio sebelum lahir atau menetas. Fase pasca embrionik merupakan pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai sejak lahir atau menetas hingga hewan itu dewasa. Sekumpulan sel yang terbentuk tersusun seperti buah anggur dan disebut sebagai morula. Pembelahan terus berlanjut sehingga terbentuk rongga di bagian dalam yang disebut blastosol. Fase ini disebut fase blastula. Jawab C. Fase embrionik. 9. Semua makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Suhu ini disebut suhu A. Optimum. B. Maksimum. C. Minimum. D. Semi-maksimum. Pembahasan semua makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Suhu ini disebut suhu optimum. Jawab A. Optimum. 10 hormon berikut yang terdapat pada hewan, kecuali A. Somatomedin. B. Ekdison dan juvenil. C. Tiroksin. D. Asam absisat. Pembahasan asam absisat berperan dalam proses perontokan daun. Jawab D. Asam absisat. 11. Perhatikan gambar berikut. Daerah pertumbuhan primer di mana sel-sel baru dihasilkan ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Pembahasan keterangan 1. Epidermis. 2. Zona pematangan, diferensiasi. 3. Zona pemanjangan. 4. Zona pembelahan atau meristem. Jawab D. 12. 2 kecambah kacang hijau diletakkan di suatu tempat. Kecambah 1 diletakkan di tempat yang terkena cahaya, sedangkan kecambah 2 diletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya. Berikut data hasil pengamatan selama 7 hari. Berdasarkan data di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah A. Cahaya merupakan faktor yang tidak dibutuhkan dalam pertumbuhan. B.
pertumbuhan kecambah tidak memerlukan cahaya. C. Cahaya sangat memengaruhi pertumbuhan kecambah. D. Cahaya dapat menghambat pertumbuhan kecambah. Pembahasan, cahaya merupakan salah satu faktor eksternal yang memengaruhi pertumbuhan tanaman. Cahaya berhubungan dengan kerja hormon auksin. Aktivitas hormon auksin dihambat oleh cahaya. Pada kondisi tidak ada cahaya, kerja auksin menjadi sangat optimal sehingga memacu pembelahan dan pemanjangan sel. Akibatnya, tumbuhan tumbuh sangat cepat, tetapi berdaun pucat karena tidak dapat membentuk klorofil. Jawab D. Cahaya dapat menghambat pertumbuhan kecambah. 13. 2 stek batang tanaman mawar ditanam pada hot 2 pot A dan B dengan media tanam sekam padi. Setelah tumbuh tunas pada pot A diberi pupuk urea, sedangkan pada pot B tidak diberi urea. Setelah 1 bulan ternyata tanaman mawar pada pot A tumbuh lebih cepat daripada tanaman mawar pada pot B. Komponen pupuk urea yang menyebabkan peningkatan pertumbuhan tanaman mawar adalah A. Fosfor, B. Sulfur, C. Nitrogen, D. Hidrogen. Pembahasan, pupuk urea, Co, NH2, 2. Memiliki kandungan nitrogen yang tinggi. Nitrogen pada tumbuhan berfungsi untuk pertumbuhan organ-organ vegetatif seperti akar, batang, dan daun. Jawab C. Nitrogen.